Puji Tuhan, selamat malam. Kita akan mulai pada malam hari ini untuk ibadah malam hari ini. Ya, Ibu Herma bisa doa pembukaan, Bu? Siap, Pak Gem. Ya, silakan Bu ya. Langsung saja, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kau begitu baik bagi kami Tuhan, di mana pada malam hari Tuhan Yesus, Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama Tuhan, dalam doa malam hari ini Tuhan Yesus, walaupun dalam online Bapa, biarlah Tuhan, Engkau urapi kami semuanya Tuhan yang mengikutinya Tuhan, Engkau urapi juga Tuhan, berkati Tuhan, sinyal yang kami pakai Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, tidak terhalang oleh apapun Bapa. Dan biarlah Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, yang mengambil pelayanan pada malam hari ini. Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih untuk doanya. Kita akan mulai, teman-teman semuanya. Kita ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang hari ini. Kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap kita sekalian. Kita akan memulainya dengan menaikkan pujian ini. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku. Lagi dari atas. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku menjadi ahli waris kerajaanmu, menjadi milik kepunyaanmu, ikut memerintah bersama denganmu, kerajaan kekal selama-lamanya. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Ku mau memujimu selama-lamanya. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku menjadi ahli waris kerajaanmu, menjadi milik kepunyaanmu, ikut memerintah bersama denganmu, kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih.
yang kami pikirkan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni apa yang kami katakan yang kurang berkenan di mata-Mu. Dan apa yang kami perbuat, sucikan dan kuduskan kami. Kiralah manamaya sakaramaya se. Mari semua menyembah Tuhan, katakan sesuatu yang memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Yesus yang telah berkorban untuk hidup kami. Bahkan seluruh dosa-dosa kami Engkau tanggung hukumannya. Kau menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau telah memeteraikan kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih untuk pribadi kami Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami, segala usaha kami Tuhan. Dalam sepanjang hari ini Tuhan, kasih setia-Mu tiada pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu tak habis-habisnya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik, nama-Mu indah. Dan ajar kami Tuhan untuk mencintai-Mu selalu. Senantiasa ajar kami untuk meninggikan, mengagungkan Engkau. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita sembah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Hindara lama-lama ya segara bayase, hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Kami percaya Tuhan izinkan masalah itu terjadi, supaya kami boleh mengalami Tuhan. Terima kasih. Kaulah yang menguatkan dan menghiburkan senantiasa. Kau melihat yang sakit Tuhan, Kau melihat yang menderita, Kau melihat yang punya kesulitan. Itulah sebabnya Tuhan, kami menantikan Tuhan melakukan mujizat-Mu. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik, Engkau sungguh baik. Tuhan baik, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ajar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sekalian, sebelum kita berdoa syafaat sama-sama, saya berikan kesempatan untuk setiap pribadi berbicara kepada Tuhan. Ingat kasih Tuhan, mari bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Paling tidak katakan Tuhan baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Jikalau bukan Tuhan yang memelihara kami, apalah hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak. Haleluya, Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap ucapan syukur, Engkau mendengar setiap permohonan kami. Engkau mengerti segala apa yang kami pikirkan. Engkau mengerti segala apa yang kami bayangkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap mencintai Engkau Tuhan, untuk tetap sanggup untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau meskipun keadaan kami tak ada alasan untuk itu Tuhan. Terima kasih sebab Engkau layak terima pujian dan hormat. Mari saudara sekalian kita naikkan pujian sebab Engkau layak
Nanti doa syafaat yang pertama untuk Indonesia, dengan hormat untuk Pak Bilman akan mendoakannya. Mari kita naikkan pujian ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari silakan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang besar, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera Engkau berikan bagi kami umat-Mu di bumi. Bapa, kami boleh bersyukur ya Tuhan hanya kepada-Mu, karena kami tahu, kami rasakan oleh-Mu lah kami ada. Tuhan, bukan secara kebetulan kami ada di bangsa kami, bangsa Indonesia yang merdeka berdaulat. Semua itu Engkau berikan kepada kami untuk boleh kami nikmati. Adalah suatu pergumulan kami datang kepadamu ya Tuhan.
membawa bangsa ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan suara dan puji-pujian kami naikkan. Indonesia ada di tangan-Mu. Biarlah Indonesia ini yang Tuhan, dari Sabang, Merauke sampai ke Miangas. Sungguh luar biasa bumi Indonesia ini Engkau berikan. Melimpah kekayaan alamnya, melimpah kekayaan sumber daya manusianya juga ya Tuhan. Namun di dalamnya kami bergumul membawa bangsa ini ke tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang memelihara dan memberikan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia yang ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu dan sadar pergumulan bangsa ini cukup besar. Masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini cukup besar ya Tuhan. Tidak satu pun tangan manusia yang dapat menolongnya. Jika bukan campur tangan-Mu untuk menggerakkan sesuatu perkara yang besar di tengah-tengah bangsa kami. Engkau yang memilih memimpin kami. Presiden Bapak Prabowo dan Gibran sebagai wakilnya. Tuhan di tangan-Mu. Pimpinan ini ya Tuhan. Biarlah mereka mengambil kebijaksanaan seturut dengan kehendak-Mu. Karena mereka pemimpin bagi seluruh makhluk, bagi seluruh manusia yang ada di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Tidak menjadi satu presiden kelompok, tetapi menjadi satu presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah kami berdoa untuk menopang bangsa pemimpin kami ini ya Tuhan. Menjadi pemimpin satu bangsa yang besar ini. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, hati yang bijaksana. Biarlah di tangannya suatu keadilan ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami. Agar seluruh stakeholder yang memegang kekuasaan, baik di yudikatif, legislatif, dan juga ya Tuhan, di pemerintahan-pemerintahan lain. Biar mereka tunduk di bawah satu kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto ya Tuhan. Karena dengan demikian, dengan ketundukan ke dalam satu pemimpin, maka seluruh apapun yang direncanakan di tengah-tengah bangsa kami ini akan berjalan dengan baik. Jika tidak dengan demikian, maka bangsa kami ini akan terporak-porandai. Karena banyaknya provokator, banyaknya hal-hal yang tidak menginginkan suatu terjadi kedamaian di bangsa kami. Dalam hal inilah kami berdoa membawa bangsa ini di tangan-Mu ya Bapa. Biarlah itu terjadi ya Tuhan. Hanya doa yang mengubahkan seluruhnya ya Tuhan. Hanya doa yang membuat kekuatan terjadi di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Bapa, tidak terjadi kudeta. Tidak terjadi sesuatu yang besar. Sekalipun banyak ramalan yang saat ini terjadi atas bangsa kami. Akan besar terjadi menurut ramalan. Tetapi kami patahkan, kami tengking itu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak akan terjadi. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena banyak pendoa-pendoa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah doa-doa yang dinaikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Sampai kepada tangan-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan menggagalkan seluruh rencana si jahat untuk bangsa kami. Tetapi Engkau meneruskannya itu menjadi satu kebaikan bagi bangsa kami ya Bapa. Tanpa Tuhan bangsa ini tidak akan bisa berubah apa-apa. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dibesarkan di tengah-tengah bangsa kami. Dengan demikian ya Tuhan, bebas kami memberitakan Injil di tengah-tengah bangsa kami. Bebas kami ya Tuhan berseru memanggil nama Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Memuji meninggikan nama-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Karena bangsa ini adalah bangsa yang sangat besar. Bangsa yang berdaulat. Kemerdekaannya penuh. Semua itu oleh karena campur tangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur bangsa Indonesia ada di hati-Mu. Bangsa Indonesia dinubuatkan banyak orang adalah ujung timur Indonesia. Permulaan terjadi dari bangsa kami. Kegerakan terjadi dari bangsa kami. Bapa, biarlah kemerdekaan ini tidak hancur oleh karena sekelompok orang. Tetapi bangsa kami merdeka, berdaulat seutuhnya oleh karena Tuhan. Demikianlah kami berdoa ya Bapa, supaya nama Tuhan ditinggikan melalui bangsa Indonesia. Keseruan kami hanyalah Indonesia di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami bagi bangsa ini. Supaya nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan, diagungkan melalui Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru dan memanggil nama Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, Indonesia. NKRI menjadi satu keutuhan dari Sabang sampai Merauke, sampai nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan.
Haleluya. Amin. Amin. Nanti yang kedua Mbak Sol akan berdoa untuk Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok ya. Jadi seluruh yang kita bayangkan tentang Jawa Barat dan juga Kota Depok, kita serah dalam tangan Tuhan termasuk gereja-gereja. Kita naikkan rapnya saja sebab Kau layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Silakan. Mari kita kembali menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Allah yang luar biasa Tuhan. Saat ini kembali kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa kami menyerahkan Tuhan Jawa Barat ke dalam tangan kuasa gubernur akan wakil kota, camat, lurah, bahkan RT RW di lingkungan kami. Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Kau memberikan hikmat marifat kepada pemimpin-pemimpin kami secara khusus di Pulau Jawa Barat ini Tuhan, di Jawa Barat dan Depok Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Jawa Barat adalah milik kepunyaan Tuhan, sebagaimana halnya yang sudah didoakan oleh hamba-Mu Tuhan, bahwa Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Jawa Barat ada dalam kuasa-Mu Tuhan, Jawa Barat ada dalam kendali-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik dari gubernur Tuhan, wali kota, camat, lurah, bahkan sekitarnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas Jawa Barat Tuhan. Jawa Barat akan menjadi kota yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Bahkan penduduk masyarakat yang ada di Jawa Barat juga Tuhan menjadi masyarakat yang tunduk dan taat akan pemerintah yang ada, terutama tunduk dan takut akan Engkau ya Bapa. Berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin yang ada di kota Jawa Barat ini ya Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Oh Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Tuhan kota Depok Tuhan, bahkan seluruh gereja-gereja yang ada Tuhan di kota Depok. Tuhan, berikan kami kesatuan hati Bapa, untuk kami saling bergandeng tangan Tuhan. Dan kota Depok akan menjadi kota kepujian bagi nama-Mu Bapa, sesuai dengan kota yang diberikan kepada nama Depok ini ya Tuhan, adalah perkumpulan daripada orang-orang Kristen Tuhan, anak-anak Tuhan. Biarlah kami bersatu hati Tuhan, bergandeng tangan Tuhan, menyerukan nama-Mu Bapa. Bahkan seluruh masyarakat kota Depok kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan roh takut akan Tuhan, supaya setiap kami boleh saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lain, terutama gereja-gereja yang ada di kota Depok dan hamba-hamba-Mu juga Tuhan, gembala-gembala sidang Tuhan, untuk kami bersatu hati Tuhan, bertelut di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati, supaya kota Depok ini semakin diberikan sesuatu yang luar biasa Tuhan, untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain Tuhan, dengan tidak memandang satu oknum agama saja, tetapi
menyeluruh Tuhan, kami boleh saling menghargai dan menghormati ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang ada di Kota Depok menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang di mana kami ada ya Bapa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, biar kami membawa nama Tuhan untuk ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, biar Tuhan Yesus yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Amin. Nanti selanjutnya Ibu Marta akan mendoakan untuk GBI seluruh Indonesia, dunia, dan juga GBI 56. Sebelumnya kita akan naikkan pujian yang sudah hafal. Yesus dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Bila sekali lagi Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui dekatku. Silakan. Di bawah digeser, Bu. Mic-nya dibuka, Bu. Di touch baru digeser ke kanan. Oke. Karena Bu Marta agak kesulitan. Mungkin Ibu Sarah bisa, Bu. Bu Sarah bisa. Oke, Bu Sarah juga tidak. Yang siap Bu Sinta deh, ya Bu. Mendoakan GBI seluruh Indonesia, dunia, dan kita. Silakan, Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan, sekalipun lewat Zoom Tuhan, lewat udara, kuasa-Mu tetap ada di tengah-tengah kami, dan firman-Mu berkata, berserulah dan datang berdoa kepadaku, aku mendengar menjawab doamu. Nah, pada saat ini kami naikkan doa-doa kami kepadamu, kami berdoa Tuhan untuk seluruh Tuhan GBI se-Indonesia bahkan sedunia Tuhan. Engkaulah ya Tuhan Yesus membangun sidang-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan akan menolong seluruh para gembala-gembala bahkan ketua sinode ya Tuhan. Diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap gereja GBI yang ada di bangsa kami ini Tuhan memiliki visi yang benar yang daripada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau terus yang akan menuntun gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah berkembang gereja GBI Tuhan se-Indonesia bahkan dunia Tuhan. Untuk jiwa-jiwa diselamatkan dan dimasukkan bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan saat ini juga kami berdoa untuk sidang-Mu GBI 56 ya Tuhan. Sidang-Mu dibangun di atas batu karang yang teguh dan alam maut tidak dapat mencamanya. Kami serahkan sidang-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dimulai dari Bapak Gembala sidang yang Kau pilih menjadi gembala atas sidang-Mu ini. Engkau mengurapi hamba-Mu dan memberkati dia Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Engkaulah Tuhan yang menjadikannya. Bapa berkati hamba-Mu ini Tuhan. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, umur yang panjang Kau anugerahi atas hamba-Mu. Untuk tetap tegap berdiri Tuhan, membimbing kami Tuhan. Mengajar sidang-Mu ini Tuhan.
supaya umat-Mu sampai kepada seluruh rencana panggilan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang, berkati Ibu Gembala Sidang ya Tuhan. Kuatlah hati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kedewasaan rohani penuh ada atas hamba-Mu Ibu Gembala Tuhan, untuk terus menuntun ya Tuhan, mengajari kami khususnya untuk WBI Tuhan. Ya Bapak, berkati hamba-Mu ini, anugerahi dia tubuh yang sehat, umur yang panjang ya Tuhan, untuk tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau memberkati kedua anaknya Tuhan Yesus, Yapet dan Jason menjadi pewaris iman. Anugerahi mereka roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang ada dalam sidang-Mu ini Tuhan, dimulai dari present worship ya Tuhan, biarlah mereka menjaga hidup mereka Tuhan, menjaga kekudusan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkati seluruh Tuhan pelayan-pelayan Tuhan, memiliki Tuhan Yesus roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami sadar betul bahwasanya kami tidaklah melayani manusia, tapi melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan dan penguasa sorga, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Apapun ya Tuhan saat ini pergumulan umat-Mu, biarlah Tuhan kami semuanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu. Tidak sekedar ya Tuhan berkat rohani, namun berkat jasmani bahkan materi Kau limpahkan kepada seluruh umat-Mu yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diajar, dididik, dibentuk dalam sidang-Mu ini. Pengajaran yang disampaikan Gembala Sidang kepada kami Tuhan, tidak berlalu begitu saja, namun umat-Mu menyerap dan menghidupinya, supaya nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang berusaha, yang bekerja secara formal, mahasiswi bahkan pelajar Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dari setiap komisi yang ada dalam sidang-Mu ini pun diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Biarlah anugerahi seluruh umat-Mu yang ada dalam sidang-Mu GBI Slemanap ini Tuhan, roh yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk Jumat Agung nanti Tuhan Yesus, biarlah seluruh umat-Mu Tuhan boleh hadir beribadah ya Tuhan. Saat puji-pujian dinaikkan, kuasa sorga turun bertindak untuk menjamah dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan ya Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat firman-Mu yang luar biasa yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat mengerti, memahami, bahkan mencernanya Tuhan, supaya kami dapat melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta cuaca yang baik Tuhan Yesus. Kau anugerahi Tuhan pada saat ibadah ya Tuhan, untuk tidak menghalangi seluruh umat-Mu datang beribadah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sidang-Mu GBI Sleman 6 ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau terus yang berdaulat atas sidang-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tambah-tambahkan jumlah bilangan kami yang Tuhan Yesus rindu mencari wajah-Mu, rindu mengenal pribadi Tuhan ya Bapa. Biarlah setiap umat-Mu bahkan pelayan-pelayan-Mu memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, memiliki hubungan yang baik ya Tuhan, supaya Tuhan aplikasi hidup kami terlihat ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sia-sia pengajaran yang sudah kami terima, namun kami hidup di dalam pengajaran yang disampaikan hari lepas hari Tuhan Yesus, di dalam sidang-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, bahkan ya Tuhan GBI Indonesia, se-Indonesia, bahkan sedunia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Para gembala-gembala, para rasul-rasul Tuhan, para nabi-nabi Tuhan, para pemimpin-pemimpin besar dalam GBI Tuhan sedunia Tuhan, biarlah dilindungi dan diurapi oleh Tuhan, dijagai dan keluar masuknya dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Kami tidak izinkan segala kuasa kegelapan, Engkau roh jahat dari neraka, kami hancurkan kuasa-Mu yang menghambat setiap doa kami sampai di hadirat Tuhan. Kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, segala nama yang dapat disebut di langit, di bumi, di bawah bumi akan tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan naikkan pujian ini. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku,
Meskipun tak kulihat mahkota dirinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebusku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, meskipun penderitaan Tuhan kami tidak melihat, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan memang sudah benar-benar lahir. Yesus benar-benar menderita dan disalibkan, dan Yesus juga benar-benar telah bangkit. Dan kami percaya Yesus juga sudah naik ke surga, dan sekarang tinggal menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit daripada cerita firman Tuhan tentang Rut, dan biarlah kami belajar dari ini semuanya Tuhan. Demi nama Yesus, yang mengganggu melalui media, melalui apapun dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan bicara tentang kesetiaan Rut. Pembacaannya ada dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Teman-teman yang ikut membacanya supaya bisa membaca bersama saya. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, cerita sebelumnya kita sudah tahu, yang sudah membaca Alkitab, bahwa Elimelek meninggal, kemudian berapa tahun lagi Mahlon dan Kilion meninggal, kemudian tinggallah Rut, Orpa, dan juga Ibu Naomi. Dan kita lihat bagaimana si Orpa akhirnya meninggalkan kedua ibu ini, ya, mertua dan juga iparnya. Tetapi Rut tidak mau. Dan itulah yang kita baca hari ini, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Dan dia katakan bahwa dimanapun dia berada, Naomi, Rut ingin ikut bersamanya. Dan yang indah di dalam ayat yang ke-16 ini, di situ jugalah aku bermalam, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kita tahu bahwa Rut ini adalah berasal dari sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar, tetapi ketika sudah menikah dengan anak daripada Naomi, maka Rut mengatakan bahwa tidak cuma bangsamu, tetapi agamamu dan juga Allahmu juga menjadi Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Cuma maut yang bisa memisahkan
antara Naomi dan Ruth. Ya, di tengah latar belakangnya, di tengah pilihan yang sulit dan masa depan yang tidak pasti, Ruth memilih kesetiaan. Kenapa disebut tidak pasti teman-teman semuanya? Karena memang Naomi seorang janda yang sudah sepuh dan kemudian ingin kembali ke asalnya dan tidak tahu karena semuanya sudah dijual tentunya seperti itu. Tetapi Ruth tetap memilih setia karena tidak cuma siapa Naomi tetapi siapa Allahnya Naomi yang dia lebih setia kepada itu. Ia tidak hanya mengikuti Naomi mertuanya tetapi juga memilih untuk ikut dalam imannya. Dan kita bersyukur saudara sekalian, bisa bayangkan ketika Ruth muda ini ketika sudah hilang semuanya, tentunya dia bisa memilih untuk kembali ke bangsanya dan mencari suami yang menurut dia lebih baik seperti itu. Tetapi tidak, karena dia tetap mengimani kepada iman yang benar seperti yang Naomi miliki, yaitu Allah yang benar. Ini bukan hanya keputusan emosional, ini adalah keputusan iman yang mendalam. Kita bayangkan kalau keputusan emosional itu sifatnya sementara, sifatnya adalah tidak murni, dan Ruth tidak seperti itu. Di tengah-tengah jalan itu perdebatan luar biasa, engkau kembali saja dan aku nggak mau, dan demikian dan begitu lama. Dan akhirnya memang keputusan itu murni dengan iman yang mendalam. Ruth menunjukkan kepada kita bahwa kasih dan kesetiaan sejati tidak tergantung pada situasi yang nyaman, tetapi pada komitmen dan iman yang teguh. Nah, kita boleh belajar dari sini teman-teman semuanya, bahwa sebenarnya yang inti daripada sebuah hubungan antara menantu dan juga mertua itu adalah komitmen dan iman yang teguh. Bukan karena situasi yang nyaman saja mereka bisa bersatu, tetapi di saat tidak nyaman pun mereka tetap menyatu dalam artian memiliki komitmen dan iman yang teguh. Nah, jadi Naomi dengan Ruth ini tidak cuma Ruth kawin dengan anaknya, tetapi komitmennya juga sama mertuanya. Dan komitmen itu yang dipegang oleh Ruth dan iman yang luar biasa diajarkan oleh Elimelek dan juga Mahlon Kilion, dan kemudian Ibu Naomi ini sangat melekat di hati Ruth dan akhirnya imannya bertumbuh dan luar biasa. Dalam hidup kita seringkali kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada keluarga dan juga kepada sesama. Nah, teman-teman semuanya, di dalam iman kita memang selalu ada pilihan-pilihan antara kepada Tuhan, kepada keluarga maupun kepada sesama, kepada pribadi kita dan juga pilihan-pilihan yang tidak mudah. Renungan ini mengajak kita untuk bertanya, apakah aku tetap setia meskipun jalan di depan tidak pasti? Saya ulang, apakah aku tetap setia meskipun jalan di depan tidak pasti? Nah, kesetiaan kadang-kadang membutuhkan alasan yang jelas, alasan yang tegas, sehingga membuat orang bisa tegas dalam memilih sesuatu. Tetapi iman berbicara lain. Iman itu bukan berbicara tentang apa yang bisa dilihat, tetapi bahkan apa yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah terjadi, tidak bisa kita bayangkan seperti apa, tetapi kita imani, dan itu adalah iman yang murni. Yang kedua, apakah aku memilih Tuhan bukan hanya saat keadaan baik, tetapi juga di masa-masa sulit. Kita dalam berkeluarga juga harus memegang komitmen, di masa sulit pun kita tetap menyatu, dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, dalam keadaan punya duit maupun kurang duit, dalam keadaan hujan maupun panas, dalam keadaan yang ada jalan keluar atau belum ada jalan keluar. Kita dituntut untuk tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Ruth mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan akan selalu membawa kita pada pemeliharaannya. Saya ulang, Ruth mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan akan selalu membawa kita pada pemeliharaannya. Jadi yang penting setia dulu kepada Tuhan. Dan masalah pemeliharaan itu adalah
kewajiban daripada Bapa yang baik. Kita juga begitu. Yang penting setia saja kepada Tuhan. Masa sih Tuhan mau mempermalukan dirinya sendiri? Kalau kita sudah pasrah dan sangat mencintai Tuhan dan juga rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan yang tidak enak hati sama kita. Ya, percaya bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Meskipun ia adalah orang asing di tanah Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkannya dan bahkan menjadikannya bagian dari garis keturunan Mesias. Jadi betul bahwa Rut ini adalah karena imannya, karena mencintai dan menghormati orang tuanya, dan dia mengikut Allah yang sejati, makanya yang orang asing akhirnya menjadi seorang ibu yang menurunkan Mesias nanti di belakang itu, teman-teman semuanya. Saya pernah khotbahkan ini beberapa tahun yang lalu tentang bagaimana seorang ibu Rut dari orang asing yang bukan bangsa pilihan, tetapi akhirnya dipilih oleh karena imannya, dan akhirnya dalam silsilahnya itu menurunkan Yesus Kristus ya. Nah, pada awal ceritanya si Boaz ini kan ceritanya memang harus karena masih sanak dengan Elimelek, harus menanggung si Rut ini loh. Tetapi ada satu orang lagi yang sebenarnya lebih dekat untuk bisa membantu gitu ya, untuk bisa menerima gitu loh. Tetapi waktu Boaz mengatakan bahwa apakah kamu mau menerima segala apa yang harus kamu tanggung begitu ya. Awalnya dia mau, ya aku mau gitu ya. Tetapi ketika Boaz mengatakan bahwa sama Rut juga gitu loh, akhirnya orang ini menolak, tidak mau menerima Rut sebagai istrinya. Nah, kalau sudah keputusannya seperti itu, akhirnya sayalah sebagai seorang Boaz yang menerima Rut menjadi istri. Dan luar biasa, Boaz ini tidak cuma pribadi-pribadi saja, tetapi dia kumpulkan para tua-tua, kemudian dia katakan bahwa hal ihwalnya seperti ini. Dan akhirnya tua-tua itu menjadi saksi bahwa pernikahan mereka sah begitu ya. Jadi akhirnya luar biasa kisahnya, nanti teman-teman baca lagi ya di Alkitab itu. Meskipun dia adalah orang asing di tanah Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkannya dan bahkan menjadikannya bagian dari garis keturunan Mesias. Dan malam hari kita akan berdoa. Kita bersyukur atas keteladanan dan kesetiaan Rut ini, dan kita mendoakan untuk kita tetap setia, diajar oleh Tuhan, dan biarlah Engkau tempatkan dalam hidup kami walaupun hidup tidak selalu mudah. Tuntun langkah kami seperti Engkau menuntun Rut, dan biarlah kami menemukan damai dan pengharapan di dalam kesetiaan kami kepadamu. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan malam hari ini. Tinggal 4 menit lagi ya, kita akan berdoa. Dan setelah itu kita akan mendengarkan informasi sedikit ya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada saat malam hari ini. Kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa, kami sudah memohon kepada Tuhan, kami juga sudah merenungkan firman Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana kesetiaan Rut yang pada akhirnya Rut menjadi seorang ibu yang menurunkan Mesias. Ajarkan kami tetap setia untuk menjalani kehidupan kami meskipun di depan kami kadang-kadang masih bayang-bayang, tidak terlalu jelas Tuhan, tetapi kami beriman bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Berkati teman-teman kami yang malam hari ini sudah ikut mendoakan, ikut berdoa, ikut bersyukur, dan juga mendukung dalam doa online ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka semuanya. Kiranya tubuh mereka sehat, jiwa mereka tetap bergembira, dan roh mereka tetap menyala-nyala kuat di dalam Tuhan. Dan kiranya malam hari ini kami boleh istirahat dengan baik. Apapun yang sudah kami usahakan pada seharian ini, tentunya banyak hal yang belum selesai dengan baik, tetapi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pada saat kami tutup mata, Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati teman-teman semuanya hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah ikut berdoa. Saya mau bertanya, Opung Aldu itu siapa ya? Opung Aldu, bisa buka mic semuanya? Ada Opung Aldu di sini. Siapa, Bapak atau Ibu atau Saudara? Ya, terima kasih ya Opung Aldu dan juga Pak Bilman, Bu Sinta, Bu Herma, Ibu Sinaga, Mbak Sol, dan juga Bu Marta, Bu Sarah. Yang Bu Marta tadi susah mic-nya ya Bu ya, karena pakai Pak Posman punya. Dan berkati ya. Nah, untuk hari Jumat nanti kita kembali lagi untuk kita mengadakan ibadah, kemudian juga ada kesaksian, kemudian ada perjamuan kudus. Ya, kita lakukan di hari Jumat nanti, dan juga ada berkat Tuhan yang dari jemaat yang memberkati secara konsumsi Jumat maupun hari Minggu. Ya, Bu Sarah, puji Tuhan. Ya Pak, ini lagi error HP-nya, jadi susah nih. Iya, iya. Ya, belakangan baru nyala Bu ya mic-nya. Nah, terus kemudian nanti hari Minggu juga kita akan membagikan telur rebus. Ya sudah dibagi-bagikan. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah, dan juga Bu Marta terima kasih yang sudah mengkoordinir semuanya, mengkoordinir semuanya. Dan kita ketemu ya pada perjumpaan nanti. Dan nanti kita coba rembukan untuk doa 10 malam itu secara Zoom atau bagaimana ya. Nanti setelah hari Minggu itu kita laksanakan. Puji Tuhan ya, Tuhan berkati semuanya. Dadah semuanya. God bless ya. Halo, Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati.